Oke, saya jadi psikiater dulu hari ini. Karena kelihatannya Pak Jokowi juga mengalami keadaan yang sama. Kegelisahan psikologi yang sama. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Tidak nyaman. Duduknya juga begini. Akhirnya mungkin Najwa berpikir, udahlah jangan diteruskan. Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium itu bagian dari mania yang tidak selesai itu. Jadi itu yang terjadi. Kebiasaan gua. Saya nggak tremor, cuma kebiasaan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi channel yang keren ini, keren jalan. Ya, sobat RH sekalian, saya lagi di satu tempat di kopi, bahasa kopi. Kebetulan punya teman saya di daerah mana ini? Taman Kuliner Cirende. Oh, di Taman Kuliner Cirende. Jadi saya senang ya, baru datang acara Nisfu Sa'ban, tapi acaranya sudah selesai. Acaranya sudah selesai ya. Yang menarik adalah ada beberapa tema yang menarik ya, dan cukup bisa dibahas sebenarnya. Tapi saya ingin membahas soal kelanjutan interview antara Jokowi dan Najwa Shihab ya. Sudah disosialisasikan ya. Yang terlihat bahwa Jokowi gugup kakinya, goyang-goyang terus. Karena gugup karena Najwa Shihabnya atau gugup karena apa? Itu perlu need clarification ya, perlu diklarifikasi. Sambil minum. Ini minum apa sih ini minumnya? Rempah Purnawarman. Rempah Purnawarman. Nanti saya punya komitmen kalau Ramadan nanti mau ngangkat apa UMKM gitu. Jadi biar mereka jualan gitu kan. Biar mereka mendapat rezeki gitu. Coba kita bacakan ini ya. Gerak kaki Jokowi tak bisa diam saat wawancara dengan Najwa Shihab. Dianggap sedang cemas. Ini penjelasan psikologinya. Cemas karena apa Jokowi ya? Kalau pengkritik cemas karena jangan sampai kemudian tiba-tiba penyakit tangkap terjadi lagi. Kalau Jokowi cemas kenapa? Coba kita bacakan ya. Gesture atau bahasa tubuh Jokowi saat wawancara dengan jurnalis Najwa Shihab ramai disorot warganet alias netizen. Saya kok nggak dapat ininya ya, nggak dapat linknya, biar tahu ya. Di post nggak? Nah ini, mesti tutur katanya terkesan santai, namun kakinya yang dilihat netizen terus bergerak, dicurigai sedang grogi. Wawancara eksklusif Najwa Shihab berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Solo. Video berdurasi 25 menit itu bertajuk eksklusif Jokowi soal IKN, Gibran dan Adili Jokowi. The question is ya, siapa yang berinisiatif untuk wawancara? Apakah Najwa mengajukan diri untuk mengundang Jokowi
ataukah Jokowi yang mengundang Najwa Shihab? Ya, ini perlu diklarifikasi ya. Jangan sampai Najwa jadi corongnya Jokowi, tapi nggak apa-apa juga, sah-sah saja ya. Tetapi kalau Jokowi undang Najwa podcast di rumahnya, itu menunjukkan bahwa Jokowi memang gelisah dengan image atau berita yang berkembang soal adili Jokowi itu. Itu yang kemudian yang harus kita pahami ya. Itu kakinya nggak bisa diam, kelihatan banget groginya, kata warganet dikutip kanal YouTube Najwa Shihab. Jokowi mengungkapkan berbagai hal terkait isu-isu besar yang sedang berkembang di Indonesia, termasuk pembangunan ibu kota negara IKN dan hubungan dengan anaknya Gibran Rakabuming. Ada pula komentar netizen lain yang menilai Jokowi sedang gelisah. Gaya kaki seorang yang bergerak aktif sambil berbicara menandakan seorang itu sedang gelisah dan atau berbicara yang tidak sebenarnya, kata lainnya. Waduh. Kalau saya goyang-goyang itu kadang-kadang ngantuk ya. Kalau ngantuk boleh lah kayak kita goyang-goyang ya. Penasaran dengan arti gerakan kaki yang bergoyang-goyang saat berbicara? Menurut psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan ekspresi ketidaknyamanan atau kegelisahan. Berikut penjelasannya. Kok saya nggak bisa buka-buka ya dari tadi ya? Coba dibuka ini. Nanti kasihkan ke saya. Merujuk Psychology Today, Psychiatrist Mood Disorders in Restless Leg Syndrome, sindrom kaki gelisah, Restless Leg Syndrome adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan dorongan yang kuat untuk menggerakkan kaki. Seringkali disertai dengan sensasi tidak nyaman seperti kesemutan, gatal atau rasa terbakar. Ya. Itu ya. Ada lagi nggak penjelasannya? Oke, semua. Dalam kasus-kasus tertentu, gerakan kaki yang terus-menerus dapat terlihat sebagai respon terhadap rasa tidak nyaman yang timbul dari sindrom ini. Tanda ketidaknyamanan atau kegelisahan. Salah satu alasan umum di balik kaki yang bergoyang adalah rasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi tersebut. Oke ya. Oh, jadi agak miring saya jadinya ya. Nah, mestinya agak lurus sedikit. Biar salah satu alasan umum di balik kaki yang bergoyang adalah rasa cemas atau tidak nyaman dalam situasi tersebut. Ketika seseorang merasa tertekan atau gelisah, tubuh mereka cenderung merespons melalui gerakan tak terkendali. Nanti kalau setelah selesai diputer, ya kan ada bahasa kopinya. Kemudian salah satunya adalah menggoyangkan kaki. Ini sering terlihat saat seseorang sedang berbicara di depan umum atau menghadapi pertanyaan sulit yang membuat mereka merasa terintimidasi. Mengelola stres atau ketegangan. Gerakan kaki juga dapat berfungsi sebagai cara tubuh mana lagi ya? Gerakan kaki yang jadi berfungsi sebagai cara tubuh untuk melepaskan ketegangan yang terkumpul. Ketika seseorang merasa stres atau tertekan, kaki yang bergoyang bisa menjadi cara alami untuk meredakan ketegangan tersebut. Ya. Oke. Oke, ya. Apa lagi ya? Ini adalah respon tubuh terhadap perasaan yang mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ya. Kadang-kadang saya harus balikin sendiri nih. Wedus. Malah. Ini adalah respon tubuh terhadap perasaan yang mungkin sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tanda kekhawatiran. Gerakan kaki yang tidak berhenti bergerak dapat mencerminkan kekhawatiran yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Ini bisa terjadi dalam percakapan yang membawa topik berat atau menyentuh area yang sensitif. Bahkan saat berbicara tentang hal-hal yang tidak terlalu menegangkan, tubuh kita sering memberikan sinyal bahwa kita tidak sepenuhnya merasa nyaman.
seperti ini saya tidak merasa nyaman karena kepanasan. Tapi pakai jaket, nggak apa-apa Mas Ari, saya biasa. Ya. Namun penting untuk diingat bahwa tidak semua gerakan kaki selalu mengindikasikan ketidaknyamanan atau kecemasan. Setiap orang memiliki kebiasaan dan respon tubuh yang berbeda, dan bisa jadi ada alasan lain di balik gerakan kaki tersebut. Jadi lain kali Anda melihat seseorang menggoyangkan kaki mereka saat berbicara, ingatlah bahwa ini bisa jadi cerminan dari perasaan internal mereka, baik itu kecemasan, kekhawatiran, ataupun cara tubuh mereka mengolah stres. Ya, kalau saya punya pengalaman, biasanya saya goyang-goyang, itu karena ngantuk biasanya, untuk menghilangkan rasa ngantuk. Ya ini juga karena kondisi tubuh ya. Jadi kondisi tubuh yang tidak fit, kadang-kadang kita ngantuk. Kalau saya kadang-kadang terbalik ya. Jadi gitu. Banyak hal baru yang mau saya bahas sebenarnya ya. Hari ini Prabowo jadi apa? Jadi ketum Gerindra lagi ya. Tanpa ya itulah super apa istilahnya? Super TBK kata Jokowi ya. Kemudian Harvey Muiz dihukum lebih berat dari 6,5 tahun menjadi sekarang 20 tahun. Helena Lim-nya menjadi 10 tahun. Ini menurut saya ya karena ada pengaruh Prabowo juga. Prabowo ngomong kan kemarin. Kalau Prabowo tidak ngomong barangkali akan dipermudah. Tapi kita harus lihat nanti di Mahkamah Agungnya. Kemudian retreat kepala daerah di Lembah Tidar. Itu yang providernya Gerindra. Ya. Ada bilang penghematan tapi 11 miliar diberikan kepada pengelola retreat tersebut, luar biasa ya. Oke, coba kita bacakan komentar ini ya. Nggak ngadek apa ngadek itu apa ya? Apa tak bisa menangkap Jokowi melalui Mahkamah Internasional Bang? Jadi yang namanya Mahkamah Internasional itu the last resort ya. Jadi kalau sistem pengadilan dalam negeri itu sudah tidak mampu lagi, maka Mahkamah Internasional sebagai the last resort, yang namanya instrumen internasional. Kita kan pengadilan kita mampu masih sesungguhnya. Cuman tergantung political will saja. Kalau nggak ada political will memang agak susah ya. Kemudian kemarin saya komen juga di situ Bang, kok kakinya goyang terus ya, kayak ada ketakutan gitu ya. Oke. Assalamualaikum Bang Raffi ya. Saya bukan Raffi, nanti ada Raffi Ahmad lagi ya. Refli. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Malam nisfu Sa'ban ya. Jadi beli kecubung di Paseban. Cakep. Ini saya perbaikin pantun orang yang nggak bagus rimanya. Beli kecubung di Paseban. Pada saat pergi di akhir pekan. Malam ini malam nisfu Sa'ban. Sudilah saya dimaafkan. Oke. Jokowi undang Najwa Shihab. Dibilang, ini kan saya goyang-goyang juga kaki saya. Saya terus terang aja juga punya kebiasaan goyang-goyang. Tapi respons itu mungkin karena saya ngantuk kan orangnya ya. Teguh Santoso yang sangat disesalkan dari seseorang Jokowi adalah tidak menyesal akibat kebijakan utang yang ugal-ugalan membuat negara defisit anggaran dan membuat Prabowo pusing terhadap kebijakan efisiensi ugal-ugalan. Jadi ya itulah, kalau Prabowo masih memuji-muji Jokowi ya rasakanlah. Setelah jadi presiden, sekarang semua rakyat bakal tidak suka pada Prabowo. Kenapa? Karena potong anggaran sana, potong anggaran sini. Sementara yang namanya MBG, makan bergizi gratis, belum tentu sampai pada rakyat sebagaimana diniatkan. Potong sana, potong sini, korupsi juga akhirnya.
Padahal para pegawai sudah berkorban untuk MBG misalnya. Ternyata MBG-nya dikorup. Hati-hati. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Refli. Sebelum pemilu aja sudah ada tuntutan ke Jokowi. Dengan dia berdalih tentang kekalahan, secara nggak sadar otak bawah sadarnya mengatakan dia melakukan kecurangan saat pemilu Pragrip. Saya curiga Najwa diminta Mulyono soal pertemuan ini. Bisa jadi, ya. Karena Najwa dianggap orang yang dalam tanda kutip netral, ya kan? Jokowi oke, Prabowo oke, Anies oke, semuanya oke kan? Karena dia menjalani profesi seorang wartawan yang memang tidak boleh berpihak. Kalau Refli Harun tidak, menjadikan YouTube ini sebagai alat perjuangan, jadi mengkritik orang yang pantas dikritik, ya. Kemudian gampang nerekanya sih, gugup karena gagap nggak keruan rangka pikir. Kemudian ternyata masih mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder. Oh, masih NPD ya, bukan New York Police Department ya, tapi Narcissistic Personality Disorder. Setuju lebih cepat lebih bagus Jokowi diadili karena banyak bohongnya. Setuju cepat diadili. Oke. Setuju lebih cepat lebih bagus Jokowi diadili. Kepulauan Indonesia terdiri dari Pulau Indonesia bergugus-gugus. Jadi kepantun lagi ya. Ya. Terkenal hingga ujung dunia. Cakep. Jokowi lebih cepat diadili lebih bagus, ya, karena dia banyak bohongnya. Assalamualaikum Abang Refli. Kemudian dari awal sampai akhir wawancara gemetaran seperti orang grogi atau takut salah jawab. Seperti tidak punya pendirian yang tetap. Mungkin aku salah, mungkin juga aku benar. Bergetar terpesona Najwa. Akhirnya betul sekali ketakutan Jokowi terjadi sebab Jokowi ketahuan ngibul. Ada pertanyaan banyak yang menginginkan Jokowi diadili, lalu Jokowi menjawab bahwa itu ulah lawan politik yang kalah di Pilpres. Ada juga yang menghina saya, karena malam nisfu Sa'ban saya senang sekali dihina ya. Refli Kirun katanya. HSN Bintang ya, Najwa bukan Najwa ya, menyebut terima kasih Pak Jokowi telah mengundang saya. Jelas di awal pertemuan sebelum masuk ke ruang pertemuan. Nah, tapi mau ya Najwa dijadikan corongnya Jokowi ya. Kalau saya diundang Jokowi sudah pasti nggak mau. Ampunilah segala salah Jokowi asal tidak cawe-cawe di pemerintahan Prabowo. Diampuni nanti begini, sifatnya adalah seorang presiden itu ya diadili dulu kalau dia salah. Kalau dia mau dimaafkan, itu nanti urusan pakai grasi, amnesti ya, abolisi. Jadi bisa, tapi di ini dulu ya. Diadili dulu. Lita Karim ya. Tangkap Refli Harun sok pinter padahal keblinger. Orang bayaran asing untuk bikin gaduh. Manusia yang sakit hati nggak kepake di pemerintahan. Kasihan nih orang hanya bisa pengaruhi orang-orang yang dangkal pikiran. Ya paling gampang lah kira-kira percaya Lita Karim ini atau percaya Refli Harun begitu aja ya. Wow, takut ma Jokowi ijazah palsu, ma kroni-kroni, ma penjilat-penjilat cuma omon-omon. Lumayan dapat AdSense ya. Orang kalau bekerja nggak boleh ya mendapatkan penghasilan. Gimana? Emang ente pikir kita nggak pakai modal ya kan? Wow, cuma omon-omon, takut ma Aguan, ma Jokowi ijazah palsu. Abang lagi di mana tuh? Saya udah bilang tadi, saya di Bahasa Kopi. Jadi tadi mendatangi undangan teman yang mengadakan acara Nisfu Sa'ban, malam Nisfu Sa'ban. Tapi dia ada Bahasa Kopi di daerah
Tapi dari apa tadi? Kuliner. Oh, Taman Kuliner Cerende. Jadi ya sekalian mampir saya ya. Minum roti jala plus kari kambing. Minum apa tadi? Purnawarman apa nih? Rempah Purnawarman ya. Buzzernya Jokowi mulai dapat order ya. Lita Karim ngomong lagi nih. Tapi sudah sekali doang dong, jangan dibacain lagi, enak-enakan ya kan. Oke gas, omong-omong doang gas ya. Setahu saya Mahkamah Internasional tidak mengadili internal affairs negara lain berdasarkan UN Charter. Mahkamah Internasional cuma mengadili kejahatan kemanusiaan. Jadi bro, sekarang ada yang namanya, jadi kita harus bedakan ya antara, jadi ada namanya sekarang lupa lagi saya, Statute Roma ya, Rome Statute ya. Jadi ada yang namanya Mahkamah Internasional yang tunduk pada Rome Statute atau Statuta Roma. Nah, Statuta Roma ini mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa diadili di negara lain, tetapi dia hanya terbatas pada 4 area saja kalau tidak salah ya, Rome Statute itu, yaitu crime against humanity, kejahatan kemanusiaan, kemudian genocide, kemudian ada war crimes dan crime of aggression ya. Jadi ada 4 yang yang menjadi yurisdiksi dari Rome Statute ini ya. Dan ini sudah ada ya. Kalau dulu ad hoc memang. Kita harus membedakan, ada Mahkamah Internasional untuk sengketa-sengketa perdata, ada yang untuk publik ya, yang tunduk pada Rome Statute. Saya karena tidak terlalu dealing with this issue, lupa namanya, tapi yang jelas untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya internasional itu adalah ini ya, di Rome Statute ini. Bentar ya, saya bukakan Rome Statute dulu biar kita tidak miss ya. Memang ilmu itu harus kita update terus, kalau enggak kita lupa. Jadi Rome Statute, the Rome Statute of the International Criminal Court, namanya ICC, International Criminal Court ya, is the treaty that established the International Criminal Court ya. It was adopted at a diplomatic conference in Rome, Italy on 7 July 1998, and it entered into force on 1st July 2002. As of January 2025, 125 states are party the statute. Indonesia kalau nggak salah masuk nggak ya, sudah ya? Indonesia tidak masuk pihak ya. Indonesia tidak masuk kalau nggak salah Rome Statute ini. Nah kan belum, benar kan? Indonesia belum ratifikasi Statuta Roma. Jadi sahabat daerah sekalian, jadi kalau ada kejahatan internasional atau International Criminal Court (ICC), itu dia punya universal jurisdiction ya, untuk mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat itu tadi yaitu crime against humanity, genocide, kemudian crime of aggression, dan war crime, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Itu yang saya tahu ya. Enggak sesuai dengan omongan. Kalau Jokowi udah lengser, tidak akan kritik lagi. Ciri-ciri orang munafik. Kamu bang, coba-coba putar videomu bang. Apa yang kamu omongkan? Refli, Majin, kejang-kejang mau jatuhin Jokowi, nggak bakal berhasil. Allah mau tahu mana hambanya yang bersih hatinya. Bambang Wijonarko. Jadi sahabat daerah sekalian ya, a center of criticize
sekarang di Prabowo itu senternya. Masa kita nggak bisa membahas Jokowi, membahas SBY, membahas Megawati, tapi center of kritik sekarang di Prabowo. Jadi ketimbang saya mengkritik Jokowi, lebih banyak mengkritik Prabowo sekarang. Ya, itu penjelasannya bro ya, yang pendukung-pendukung Jokowi ini ya. Coba lihat, soal Prabowo semua, jarang sekali soal Jokowi ya. Jadi Jokowi itu dibacakan karena terkait dengan Prabowo juga. Jadi kritik terbesar saya terhadap Prabowo adalah tidak berani mengadili Jokowi. Jadi saya bukan mengkritik Jokowi. Jokowi tidak saya kritik. Tapi saya mengkritik Prabowo yang tidak berani mengadili Jokowi. Clear kan? Kadang-kadang memang susah juga kalau buzzer nih, kurang pandai. Saya tidak mengkritik Jokowi. Terserah Jokowi mau apa, karena dia bukan pemegang kebijakan. Tapi saya kritik Prabowo yang tidak berani mengadili Jokowi. Itu yang saya kritik. Paham kan? Itu saja ya Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan ini malam nisfu Sa'ban ini membawa berkah. Karena itu adalah buku catatan amal ya. Tutup lembaran baru setahun yang lalu. Dan tutup lembaran lama dan sekarang buka lembaran baru ya. Begitu ya, Mas Ari ya, nisfu Sa'ban itu. Dan nisfu Sa'ban itu pertengahan bulan Sa'ban artinya. Artinya sebentar lagi akan Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan bahwa Ramadan itu tanggal 1. Tapi kalau pemerintah seperti biasanya ribet. Nunggu sidang isbat dulu ya kan. Padahal kalau Muhammadiyah sudah bisa menentukan 1 Ramadan itu setahun sebelumnya. Dan dia sudah bisa menentukan lebaran. Jadi lebaran 1 Ramadannya itu jatuh pada tanggal 1 Maret dan lebarannya 31 Maret. Itu. Begitu saudara sekalian ya. Refli pasukan sakit hati. Sai Buzzer RP. Namanya bagus-bagus ya, Isman Ibrahim gitu-gitu ya. Ya udahlah ya. Ini kalau orang yang nggak punya narasi ini ya memang begitu aja. Jadi saudara sekalian sekali lagi ya, benar center of kritik itu di Prabowo Subianto. Jadi kenapa Prabowo tidak berani mengadili Jokowi, itu soalnya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Bener kan? Lucu. Wes. Sambung. Iya.